Selamat malam jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita malam ini akan melaksanakan ibadah keluarga. Ibadah keluarga ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 jam 19.30 WIB. Persembahan berupa persembahan kantong, perpuluhan, syukur keluarga, ibadah minggu dan pelkat, syukur HUT kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara 1. Melalui transfer bank Mandiri nomor rekening 109 008 0009871 atas nama GPIB Jemaat Sebulon. Yang kedua, melalui pengurus sektor. Bapak Ibu dapat menghubungi pengurus sektor untuk mengambil ke rumah Bapak Ibu sekaliannya. Dan yang ketiga, dapat diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kotak persembahan. Sebagai catatan agar tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang jemaat semuanya untuk berdiri dan kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, salam sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, salam sukacita, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang ikut ibadah yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dalam Kristus. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan di dalamnya Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin menyertai kami. Sehingga kami mengerti firman-Mu. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan kami sebagai umat-Mu boleh merasakan bahwa penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan.
karena kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Untuk itu, saya mengundang jemaat semuanya untuk berdiri, untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26, yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang datang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan saat ini kita perhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perempuan Samaria dalam perikop yang tadi ya kita baca adalah perempuan yang tidak benar. Bahkan di masyarakat, perempuan ini dicap sebagai perempuan berdosa, perempuan asusila, bahkan sampah masyarakat. Kalau kita perhatikan ayat 17 dan ayat 18 itu jelas status perempuan Samaria. Kawin mawin, bahkan kawin cerai. Atau kemungkinan juga perempuan ini dipelihara oleh banyak laki-laki, gonta-ganti pasangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi kita ya perempuan seperti ini kita anggap perempuan hina, tidak masuk hitungan. Kita ya tidak mau berjumpa, apalagi berdialog seperti Yesus. Yang menarik Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perikop ini ya, yang menarik kita lihat, justru Yesus ya, Yesus mau berjumpa ya, mau berdialog atau bicara kepada perempuan ya, bisa dikatakan perempuan yang tidak benar ini, atau perempuan yang rusak seperti perempuan Samaria. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa Yesus mau berjumpa? Mengapa Yesus mau berdialog atau bicara dengan perempuan ini? Karena bagi Yesus ya, satu jiwa berharga. Jadi bagi Yesus satu jiwa berharga. Dan maksud kedatangan kita juga meyakini ya, kita tahu lewat firman Tuhan bahwa maksud kedatangan Yesus ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi justru mencari orang yang berdosa seperti perempuan Samaria ini. Dan yang menarik lagi, saudara-saudara, ya, yang menarik lagi kita lihat bagi Yesus ya, bahwa perempuan ini juga mau berjumpa dengan Yesus, mau berdialog dengan Yesus, atau mau bicara dengan Yesus. Padahal saudara-saudara tahu ya, ada larangan keras. Kalau orang Samaria itu tidak boleh bicara
ya dengan orang Yahudi. Apalagi ya berjumpa seperti ini. Tetapi dalam pembacaan ini kita lihat, Yesus mau menuntun perempuan ini supaya perempuan ini mengenal siapa itu Yesus. Makanya dalam dialog sebelumnya dia tidak tahu. Ya Yesus katakan minta minum, dia katakan ya mesti Yesus mesti ada timba supaya Yesus bisa dapat air. Dari mana dapat air hidup itu? Karena dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Lewat pembacaan ini Yesus mau menuntun ya perempuan ini untuk mengenal siapa itu Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat 20 ya sampai dengan ayat 26. Ya, ayat 20 sampai ayat 26. Di situ kita melihat ya. Saya bacakan ayat 20, dikatakan begini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan di Yerusalem, bahwa di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini memahami bahwa ketika jadi orang menyembah Allah itu hanya di atas gunung ini dikatakan. Berarti perempuan ini memahami ketika mereka mau menyembah kepada Allah, mereka harus pergi ke gunung itu. Atau ketika mereka mau beribadah kepada Allah, mereka harus pergi ke gunung itu. Atau dikatakan gunung ini. Itu bagi orang Samaria. Lalu bagi orang Yahudi, ya dia katakan, kalau orang Yahudi mau menyembah Allah, mau beribadah kepada Allah, mereka harus pergi ke Yerusalem. Yerusalem ada bait Allah, harus ke sana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menurut perempuan ini tidak boleh beribadah atau menyembah di tempat yang lain kecuali di gunung ini. Ya, perempuan ini sangat mengkultuskan gunung tempat penyembahan mereka atau menyembah kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahkan perempuan ini memahami ibadah atau penyembahan yang benar hanya bisa dilakukan di gunung ini bagi mereka. Dan ibadah yang benar, penyembahan yang benar bagi orang Yahudi harus dilakukan di sana, di Yerusalem, di bait Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Yesus langsung koreksi pemahaman perempuan yang keliru ini ya Bapak Ibu. Bahkan dikatakan sangat-sangat keliru. Bagi Yesus, gunung dan bait Allah itu hanya ruang, hanya wadah, hanya tempat. Katakanlah hanya sarana. Jadi jangan terjebak, ya, jangan terjebak dalam sarana atau jangan terjebak dalam ruang. Karena bagi Yesus menyembah, bagi Yesus penyembah yang benar atau ibadah yang benar tidak ditentukan atau tidak terikat atau tidak tergantung pada tempat, pada sarana atau pada ruang. Jadi ini Yesus koreksi pemahaman perempuan Samaria yang sangat keliru, yang begitu mengkultuskan gunung itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi mau dikatakan
ya dalam koreksi Yesus mau katakan bahwa penyembahan yang benar atau ibadah yang benar tidak ditentukan atau tidak terikat, tidak tergantung pada tempat atau ruang atau sarana. Tapi pada tujuannya orang menyembah Allah atau orang beribadah kepada Allah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk Yesus Kristus. Itu yang penting, kata Yesus. Makanya Yesus jangan kita terjebak dalam sarana atau tempat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sama dengan ayat 24 Bapak Ibu, kalau kita lihat Yesus katakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di sini mau dikatakan bahwa jangan kita terjebak dalam sarana atau pada sarana atau pada wadah atau tempat ibadah itu sendiri. Karena saudara-saudara bisa jadi kita akan katakan kita bisa kultuskan tempat-tempat tertentu seperti gedung gereja misalnya. Kita bisa katakan bahwa ibadah yang benar, penyembahan yang benar hanya dilakukan di gedung gereja. Kalau di tempat lain enggak benar. Ini kita kultuskan gedung gereja. Kalau di rumah ibadah itu, penyembahan itu tidak benar. Hanya di gedung gereja misalnya. Ini kita sudah terjebak dengan sarana atau wadah. Apalagi selama COVID-19, Bapak Ibu, kita harus ibadah di rumah. Penyembahan kita itu terjadi di rumah. Jadi kalau kita kultuskan tempat itu, itu berarti selama COVID-19, di mana penyembahan itu di rumah, ibadah kita di rumah berarti kita tidak beribadah. Nah ini sangat, kalau kita tidak beribadah, Bapak Ibu, ini sangat merugikan sebenarnya. Kenapa saya katakan merugikan? Karena jangan kita berpikir bahwa kalau kita tidak ke kantor kita rugi. Kalau kita tidak menjalankan bisnis kita kita rugi. Tapi saudara-saudara, kita rugi juga kalau kita tidak beribadah. Kenapa Bapak Ibu? Atau menyembah Allah. Sebab ibadah itu berkat rohani. Kalau kita menyembah Allah, kita beribadah, kita dapat berkat rohani. Dan berkat rohani, kalau kita memperoleh berkat rohani, pasti otomatis kita dapat berkat jasmani. Karena berkat rohani itu, saudara-saudara, Tuhan, karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat rohani, maka pasti berkat jasmani juga pasti Tuhan akan beri. Karena berkat Tuhan itu kan sempurna. Untuk kita Tuhan tidak berikan berkat itu sendiri-sendiri, tetapi Tuhan berikan berkat itu sempurna. Berkat rohani dan berkat jasmani Tuhan berikan, saudara-saudara. Maka Yesus koreksi pemahaman perempuan yang keliru ini. Dan mungkin juga pemahaman kita juga yang mengkultuskan gedung gereja. Saudara-saudara, sama seperti orang Yahudi. Perempuan ini katakan, orang Yahudi pun kalau mau menyembah Allah dia mesti ke Yerusalem. Mesti ke bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita mengkultuskan bait Allah di Yerusalem, kalau kita mau beribadah kita pergi ke sana. Tetapi Tuhan katakan itu tidak perlu, karena kita menyembah Tuhan itu menyembah dalam roh. Jadi kita tidak terikat, tergantung pada
tempat tadi, ya, yang penting tujuan kita menyembah Allah itu apa? Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus ya tegaskan pada ayat 24 bahwa Allah adalah roh, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Roh yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ya roh itu tidak bisa terikat dengan ruang ya dan tempat. Jadi dimanapun kita melaksanakan ibadah, boleh selama COVID ini, di rumah kita melaksanakan ibadah, saudara-saudara, ya menyembah Allah. Yang paling penting tujuan kita menyembah Allah itu apa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita menyembah Allah, saudara-saudara, kita datang menyembah Allah. Ya, mau di gedung gereja, di rumah, ya tujuannya apa? Untuk Yesus. Jadi jangan kita ada juga jemaat yang katakan, wah saya kalau datang ke gedung gereja ini, ya saya merasakan sukacita. Tapi saya kalau datang ke gedung gereja Sebulon, kayaknya kurang sukacita. Itu keliru Bapak Ibu. Berarti dia datang menyembah bukan untuk Yesus. Bukan menyembah dalam roh, ya, tetapi dia kultuskan tempat itu. Ya, kalau datang beribadah ke GPB Sebulon kurang sukacita, tapi kalau datang ke gereja ini sepertinya saya sukacita. Nah, ini yang Yesus koreksi. Bapak Ibu, saudara-saudara, akhirnya ya kita beraktivitas ke gereja di mana kita katakan ada sukacita. Yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, kadang-kadang orang katakan di gereja Sebulon itu nggak ada Roh Kudus, di gereja ini ada Roh Kudus. Ini yang paling keliru, bahkan yang sangat keliru. Selain menyembah Allah dalam roh, Yesus juga katakan menyembah Dia juga dalam kebenaran. Apa artinya? Apa maksud Yesus dengan kebenaran? Kebenaran, Yesus bicara tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tadi saya sudah menjelaskan menyembah dalam roh. Sekarang kebenaran. Apa maksud Yesus? Ya, atau apa maksudnya kebenaran di sini? Kebenaran yang Yesus maksudkan sebenarnya menunjuk kepada diri Yesus sendiri. Pernah Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti Yesus adalah sumber kebenaran. Dan ini terungkap jelas di dalam Alkitab kita, kitab suci kita, saudara-saudara. Makanya ibadahnya orang Kristen itu ya tidak pernah terlepas dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen kalau mau mencari kebenaran, ya jangan cari di tempat yang lain. Carilah di dalam kitab suci. Ya, Yesus sumber kebenaran sudah diungkapkan di dalam kitab suci. Kitab suci kita kan berisi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah maksud Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ibadah menjadi berkenan di hati Tuhan. Dan kita dapat berkat rohani dan jasmani. Ya pasti Bapak Ibu ya. Kalau ibadah itu dilaksanakan ya sesuai dengan tujuan tadi. Saya beribadah untuk Yesus. Saya menyembah ya Allah untuk Yesus. Ya, untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi kita datang menyembah Allah, datang beribadah, maksudnya itu, tidak ada maksud yang lain. Ya, kalau kita datang menyembah Allah, datang beribadah untuk Yesus, untuk kebenaran firman Tuhan,
pasti kita merasakan berkat rohani. Dan dari berkat rohani itu kita dapat berkat jasmani. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau berjumpa, mau bicara, mau berdialog dengan perempuan yang tidak benar seperti perempuan Samaria. Ya, saudara-saudara. Bahkan percakapan dengan perempuan itu dinikmati oleh perempuan itu. Jadi percakapan perempuan itu dengan Yesus itu dinikmati oleh perempuan Samaria itu. Nah, apalagi saudara-saudara, apalagi kita anak-anaknya. Kalau perempuan Samaria aja Yesus mau berjumpa, Yesus mau bicara, Yesus mau berdialog misalnya. Perempuan yang tidak benar, ya perempuan asusila, Yesus mau menuntun dia supaya dia menemukan kebenaran, dan Yesus mau menuntun dia supaya dia menyembah ya Allah yang benar. Apalagi tadi saya katakan, apalagi kita anak-anaknya, ya, apalagi kita orang percaya, saudara-saudara. Pasti Yesus juga mau berjumpa, mau berdialog, ya, mau bicara kepada kita, saudara-saudara. Ya, dalam keadaan atau ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita bergumul, apalagi sekarang bergumul dengan COVID-19. Ya. Pasti kita harus, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi perempuan itu ketika Yesus berjumpa, Yesus berdialog, perempuan itu merespon, perempuan menikmati. Maka kita juga, saudara-saudara, ya, anak-anaknya juga ya harus merespon. Yesus memberi diri untuk menjumpai kita. Ya, Yesus memberi diri untuk bicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, dari pihak kita jangan kita menghalang-halangi Yesus berjumpa dengan kita. Ya, saudara-saudara. Ya, karena Yesus mau berjumpa dengan kita, Yesus mau bicara dengan kita atau berdialog dengan kita kan lewat penyembahan, lewat ibadah kita, lewat doa kita. Ketika kita baca firman Tuhan itu Allah berdialog, Yesus berdialog dengan kita. Apalagi ketika kita menyembah Dia, ya, kita melakukan firman-Nya, taat melakukan firman-Nya. Ini cara kita berjumpa dengan Yesus. Jadi jangan kita menghambat, ya, atau jangan kita menghalang-halangi Yesus. Yesus selalu mau berjumpa dengan kita. Ya, kita kadang-kadang menghalang-halangi dengan berbagai macam alasan, ya. Ya, sibuk kerja, ya, tidak sempat, ya. Sibuk kuliah, sibuk belajar, ya capek, sibuk cari duit, itu yang kadang-kadang menjadi alasan sehingga itu yang menghambat kita merasakan perjumpaan dengan Yesus, saudara-saudara. Ya, nah lewat pembacaan ini ya kita mengerti bagaimana ya Yesus itu selalu mau memberi dirinya berjumpa dengan kita. Dan tidak tergantung, Yesus mau berjumpa dengan kita tidak terikat dengan tempat, ya tadi dikatakan menyembah Dia dalam roh. Jadi jangan kultuskan satu tempat, oh hanya di gedung gereja saja kita bisa melakukan penyembahan yang benar. Kita melakukan penyembahan yang benar itu dalam roh, ya. Artinya tidak tergantung dengan situasi, tidak tergantung dengan tempat. Tapi tujuan kita itu yang paling penting. Ya, tujuan kita menyembah itu adalah untuk Yesus dan untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan menikmati dan merasakan berkat rohani yang boleh kita alami. Jadi kita nggak kultuskan tempat. Ada satu jemaat saya, saudara-saudara, dia masih umur balita, ya, dulu sekolah minggu, ya.
Nah, dia ya anak ini memahami bahwa di gereja di mana dia sekolah minggu, di situ ada Tuhan Yesus. Itu yang dia pahami. Di tempat lain, di gereja lain tidak ada Tuhan Yesus. Makanya ketika orang tuanya ajak dia ke gereja lain, dia tidak mau masuk ke gereja itu. Dia katakan di gereja ini tidak ada Tuhan Yesus. Ya, ketika orang tuanya ajak ya banyak kan warga GPIB suka jajan-jajan ya di gereja lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika orang tuanya ajak ke gereja yang lain, ya, anak ini tidak mau masuk gereja itu. Anak ini katakan di gereja itu tidak ada Tuhan Yesus. Yang ada Tuhan Yesus itu di gereja saya. Nah, ini mengkultuskan, saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita mengkultuskan gereja kita sendiri, kadang-kadang gereja orang lain kita kultuskan. Di sini tidak ada Roh Kudus, tapi di sana ada Roh Kudus. Padahal Yesus katakan apa? Tidak terikat oleh tempat. Tapi yang paling penting tujuan kita menyembah Allah. Ya, kita menyembah Allah untuk Yesus. Kita datang beribadah untuk Yesus dan kita datang juga beribadah untuk kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita saat ini di tengah-tengah begitu berkembangnya persekutuan di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Ini jadi bahan perenungan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Kita aminkan dengan memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 251 bait 1 dan baitnya yang keempat, maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu. Mari kita satukan hati kita, kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami menjadi penyembah yang benar. Bagaimana ibadah yang berkenan. Ibadah yang berkenan, ibadah yang benar, ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Bahwa kami datang beribadah, kami tidak boleh kultuskan tempat kami beribadah. Tapi kami beribadah kepada Tuhan semata-mata tujuannya untuk Yesus dan untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan demikian kami boleh menikmati ibadah itu menjadi berkat rohani bagi kami. Dan dengan berkat rohani itu Tuhan akan menyempurnakan dengan berkat jasmani. Sehingga kehidupan kami terjamin karena Yesus adalah Mesias. Yesus adalah sumber kebenaran. Bahkan dikatakan Yesus juga adalah air kehidupan.
Ini kebutuhan kami yang sangat penting. Terima kasih Tuhan. Tuhan arahkan pemahaman kami menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi pergumulan kami bersama COVID-19. Kami masih bergumul Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu ini Engkau nyatakan bahwa Yesus sumber kebenaran, Yesus sumber hidup. Kami percaya kami tidak bergumul sendiri Tuhan, tapi Tuhan bergumul bersama-sama dengan kami. Dan kami akan terus merasakan berkat rohani, bahkan berkat jasmani. Mengatasi segala pergumulan pasti bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami. Baik pemerintah kami di pusat maupun pemerintah kami di daerah-daerah, khususnya di Kepulauan Riau ini Tuhan. Gubernur kami, wali kota kami, bahkan aparatur dan aparat yang menjalankan tanggung jawabnya yang berat ya Tuhan. Tim medis, bahkan semua instansi yang terkait di dalamnya. Sungguh pengabdian yang mulia di tengah-tengah pergumulan bersama COVID-19. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Sehingga mereka juga bisa bergumul dan terus kami diberi kekuatan oleh Tuhan sumber kebenaran itu. Kami semakin merasakan kami ada saat ini karena Kristus. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah sakit penyakit mereka ya Tuhan. Baik yang dirawat di rumah, jemaat kami maupun di rumah sakit. Termasuk ya Tuhan orang-orang yang terpapar dengan COVID-19. Ya Allah ya Bapa, kuatkan iman mereka. Juga orang-orang yang dalam pengawasan, pemantauan Tuhan, tolong mereka juga. Seluruh jemaat-Mu secara khusus GPIB Sebulon, sampai jemaat kami di Pospel Esrat yang Wangkang, di Pulau Nipa, dan juga Gundap ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kami boleh tetap menyembah Engkau Tuhan, sekalipun lewat cara virtual atau online seperti ini ya Allah. Kami tetap bersuka cita karena Yesus, tujuan kami hanya Yesus dan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap orang yang beribadah bersama-sama dengan kami, pribadi, keluarga demi keluarga. Dan Engkau Tuhan menyertai kami karena kami berencana untuk membuka gedung gereja kami, melaksanakan ibadah minggu. Tuhan mampukan kami untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan dengan kegiatan ini, jemaat-Mu semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau berkati kami semua yang melayani saat ini. Ya Allah ya Bapa, ibadah keluarga ini kiranya menjadi berkat bagi semua orang. Ada sukacita. Terpujilah Engkau ya Allah, dan Engkau berkati persembahan syukur kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan ini adalah berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami percaya berkat-Mu ini semakin hari semakin kami nikmati, karena Yesus sumber berkat untuk kami. Banyak hal kami mau minta Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami pribadi, keluarga ya Tuhan, gereja-Mu, bahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, bahkan juga seluruh dunia yang bergumul dengan COVID-19. Engkau senantiasa menolong. Terima kasih ya Allah, sempurnakan doa kami.
Karena Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah COVID-19, ya, kita masih bergumul dengan COVID-19. Tuhan mengutus kita supaya kita tetap menyembah Tuhan, ya. Tujuan kita jelas hanya untuk Tuhan Yesus, dan juga di dalamnya kita akan menerima kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan, apapun pergumulan kita. Ya, dalam rumah tangga kita pasti ada pergumulan. Ya, dalam pekerjaan kita apalagi Bapak Ibu, ya. Tetapi bersama-sama dengan Yesus, ya, kita pasti mampu, ya, menghadapi dan mampu mengatasi, dan kita akan keluar menjadi pemenang karena Kristus. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 432 bait 1 dan baitnya yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menguatkan, meneguhkan,
dan memberkati dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengucap syukur karena kita sudah boleh menyembah Tuhan ya dalam roh, dan kita bisa ya jelas tujuan kita ibadah untuk Tuhan Yesus, itu tujuan kita beribadah, tujuan menyembah, dan kita juga sudah dipertemukan dengan kebenaran Tuhan ya, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Lewat penyembahan ini kita bisa menikmati ya, menikmati dimanapun dilaksanakan, di gereja atau di rumah kita menikmati, karena Yesus mau berjumpa dengan kita, dan itu yang menguatkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan, hidup dalam sukacita, karena sumber kekuatan kita dan sumber kebenaran kita hanya Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Salam.